Tập bình thường nhưng mà do là sau trận đấu chúng tôi phải di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh, rồi từ thành phố Hồ Chí Minh rồi chúng tôi bay. Pemain timnas Indonesia Jordi Amat sempat mengira kondisi rumput Stadion Maiding lebih buruk jelang melawan Vietnam pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022 Senin 9 Januari. Jordi Amat dan para pemain timnas Indonesia telah melihat secara langsung kondisi rumput Stadion Maiding saat berlangsungnya sesi latihan resmi pada Minggu 8 Januari. Tidak ada masalah dengan lapangan, saya malah mengira kondisinya lebih buruk, ujar Jordi Amat seperti dilansir dari Antara. Sebelumnya, kondisi rumput Stadion Maiding menuai sorotan termasuk dari media lokal. Hal ini lantaran rumput lapangan dianggap buruk yang berpotensi menyebabkan pemain mengalami cedera. Situasi itu tidak jauh berbeda hingga jelang berlangsungnya babak Piala AFF 2022. Vietnam Express melaporkan rumput lapangan Maiding tidak sepenuhnya hijau. Striker andalan Vietnam Nguyen Thian Linh melontarkan pujian kepada bek tangguh timnas Indonesia Jordi Amat. Bomber tajam Golden Star itu dibuat tak berkutik sehingga kesulitan untuk memberikan ancaman. Bek tengah timnas Indonesia Jordi Amat pernah bermain di Inggris dan Spanyol. Dia bermain sangat baik, ucap Thian Linh dalam sesi jumpa pers dilansir dari Soha.pr. Jordi Amat sempat memperkuat beberapa tim di Eropa seperti Espanyol, Swansea City, Real Betis, dan juga KAS Eupen. Sebelum akhirnya kini berlabuh di tim ternama Malaysia Johor Darul Ta'zim. Pemain yang sebelumnya berpaspor Belanda itu dinaturalisasi menjadi WNI pada November 2022. Piala AFF 2022 merupakan turnamen perdananya bersama timnas Indonesia. Pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo mengaku bangga dengan torehan bagus yang dibuat pelatih asal Korea Selatan di Asia Tenggara. Park Hang-seo pertama kali menukangi Vietnam di tahun 2018. Beragam sukses diukir mantan asisten pelatih Gus Hiding itu sejak kehadirannya. Park Hang-seo membawa Vietnam U23 juara SEA Games 2019 dan juga 2021. Di level senior, Vietnam diantaranya jadi juara Piala AFF tahun 2018. Di samping itu, tahun 2019 timnas Indonesia memberikan kepercayaan kepada Shin Tae-yong. Meskipun belum mempersembahkan gelar Piala AFF, pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengantarkan timnas Indonesia U20 dan timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia 2023. Kemudian pada 2022, giliran Malaysia yang memberikan kepercayaan kepada pelatih asal Korea Selatan lainnya. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menunjuk Kim Panggot. Dalam 2 tahun terakhir, Shin Tae-yong membawa Indonesia berkembang secara luar biasa. Kemarin, Malaysia di bawah asuhan pelatih Korea mengalahkan Thailand 1-0 di leg pertama semifinal. Kata Hang-seo dikutip dari Bungda. Saya merasa sangat bangga dengan hasil bagus para pelatih Korea Selatan di Asia Tenggara. Ia melanjutkan. Shin Tae-yong menilai, kekuatan timnas Indonesia saat ini berada satu level dengan 2 tim langganan juara Piala AFF Vietnam dan juga Thailand. Tanpa menyingkirkan kualitas Malaysia, Shin Tae-yong mengakui Vietnam dan Thailand sebagai 2 tim terkuat di Asia Tenggara sebelum ia menangani timnas Indonesia. Sebelumnya Vietnam dan Thailand adalah 2 tim terkuat di Asia Tenggara. Ketika saya datang ke Indonesia, timnas semakin baik setiap hari. Saat ini level Indonesia sama dengan Vietnam dan juga Thailand, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan di Hanoi Minggu 8 Januari. Vietnam dan Thailand belakangan memang jadi tim superior di ASEAN. Keduanya jadi tim tersukses di kejuaraan ini dengan koleksi gelar terbanyak. Sementara Indonesia hanya berstatus juara tanpa mahkota setelah hanya mampu finish sebagai runner-up di 6 edisi Piala AFF. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu ingin mengangkat mental para pemain Indonesia agar tak lagi minder saat bentrok dengan Vietnam maupun Thailand. Pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo terlibat perang urat saraf dengan juru taktik timnas Indonesia Shin Tae-yong jelang laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Park Hang-seo menyindir Shin Tae-yong agar menunjukkan omongannya. Pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF 2022 Vietnam kontra timnas Indonesia telah digelar Senin 9 Januari 2023 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Park Hang-seo sepakat dengan pernyataan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang mengklaim kualitas skuad Garuda terus berkembang. Shin Tae-yong itu pelatih yang bagus dan membawa timnya berkembang, ujar Park Hang-seo. Sebelumnya, juru taktik asal Korea Selatan itu pun menantang Shin Tae-yong untuk menunjukkan perbaikan kualitas timnas Indonesia pada pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF 2022 Senin 9 Januari malam. Park Hang-seo mengatakan Shin Tae-yong boleh bicara apa saja soal performa skuadnya saat ini. Hal itu termasuk pendapat Shin Tae-yong yang menyebut kekuatan Indonesia di bawah besutannya sudah setara dengan Vietnam dan juga Thailand. Akan tetapi kalau kami menang atau tidak kalah,
Saya berharap dia tidak mengatakan hal yang sama lagi, kata Park Hang-seo. Timnas Indonesia hari ini telah melakoni laga leg kedua babak semifinal Piala AFF 2022 melawan tuan rumah Vietnam di Stadion Mai Ding, Hanoi. Lakoni laga tandang Timnas Indonesia tidak sendirian. Ratusan supporter Timnas Indonesia mendukung langsung perjuangan Jordi Amat dan kawan-kawan di Stadion Mai Ding. Mengutip laporan tandingan.vn, ada 200 supporter Indonesia yang telah memesan tiket pertandingan Vietnam versus Indonesia di Stadion Mai Ding. Dan untuk menghindari potensi konflik dengan supporter Vietnam, VFF dilaporkan akan memisahkan pintu masuk untuk para supporter Indonesia. Selain itu, para supporter Timnas Indonesia mendapatkan tribun terpisah dengan pendukung tuan rumah. Tidak hanya memisahkan pintu masuk dan area tribun, Vietnam juga akan menurunkan polisi dan pasukan keamanan dalam jumlah besar. Menurut rencana yang telah dibahas dengan sangat hati-hati antara VFF, Kepolisian Hanoi, dan Kepolisian dari Distrik 6 Tulim akan dipersiapkan unit tempur untuk menjaga keamanan pertandingan. Tulis laporan media Vietnam tersebut. Pihak VFF juga dilaporkan telah meminta pengelola stadion untuk memagari area alun-alun di luar halaman Mai Ding. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya keramaian para supporter. Sebelumnya, pihak penyelenggara pertandingan leg kedua babak semifinal Piala AFF 2022 merekomendasikan supporter bisa datang ke Stadion Mai Ding sekitar 2 jam sebelum kick-off. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Media Korea Selatan turut memantau duel Shin Tae-yong dan Park Hang-seo pada Piala AFF 2022. Dalam kurun waktu kurang dari sepekan terakhir, Shin Tae-yong dan Park Hang-seo terlibat dalam perdebatan kata-kata. Tak hanya itu, ada pula insiden penolakan jabat tangan yang dilakukan oleh Park Hang-seo. Perang urat syaraf tersebut juga masuk dalam agenda pemberitaan media Korea Selatan. News MT menyoroti duel Shin Tae-yong dan Park Hang-seo yang diberi judul Perang Kata-kata Park Hang-seo dan Shin Tae-yong. Berita tersebut terkait dengan Shin Tae-yong yang menyatakan level Indonesia dan Vietnam saat ini sudah setara. Namun Park Hang-seo tidak sependapat dengan hal itu. Donga pun menulis berita soal Park Hang-seo yang menyatakan Shin Tae-yong harus menunjukkan dengan bukti jika Indonesia sudah lebih baik dibandingkan dengan Vietnam. KBC pun menampilkan berita yang sama soal selisih paham Shin Tae-yong dan Park Hang-seo mengenai level skuad Garuda dan tim The Golden Star. Dari sudut pandang lain, Netsport News menulis soal keinginan Park Hang-seo mengalahkan Indonesia demi memberi gelar sebelum berpisah dengan Vietnam dalam waktu dekat, karena sudah menyepakati tidak ada lagi perpanjangan kontrak. Sorotan besar pada Shin Tae-yong dan Park Hang-seo tak mengherankan, karena keduanya tenar di kalangan pelaku lapangan hijau negeri ginseng. Shin Tae-yong dan Park Hang-seo pernah berada dalam jajaran pelatih Korea Selatan. Shin Tae-yong merupakan mantan juru latih tim Taeguk Warriors pada Piala Dunia 2018. Sementara Park Hang-seo adalah asisten Gus Hiding kala menangani Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.